kami dari HMI khususnya bidang pertahanan Akademi PB HMI sangat mengapresiasi ya kinerja Pak Prabowo ya. Melihat pertahanan ini kan sejarahnya kan ada tuh. Di tahun 2010 itu udah ada yang disingkatan dengan Minimum Essential Force. Baik. Nah, Minimum Essential Force ini kan salah satu bergerak di teknologi dan juga pertahanan. Ya. Pertahanan. Nah, jadi saya kira amanah itu sudah diwujudkan oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Ya, Kak. Welcome Eva Post Channel. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di OSAI, Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Hari ini saya sudah kedatangan seorang teman saya, seorang sahabat saya, yaitu Kekanda atau Adinda ya. Siap. Salim Wehfani. Siap. Ya. Selaku Direktur Keamanan dan Pertahanan LKB HMI PB HMI periode 2021-2023. Siap. Siap. Selamat datang Terima kasih. di ruang OSAI Eva Post Siap. Channel. Nah, di sini selain saya sudah pernah juga bincang-bincang ya. Siap. Itu pertama kali bincang-bincang di, kalau nggak salah itu di salah satu kafe di samping kampus Unindra ya. Di Condet ya kalau nggak salah ya. Siap. Condet ya. Di sini kita pertemuan kedua sekaligus berada di ruang Siap. OSAI. Ya. Sebelumnya Bapak Salim sehat ya? Alhamdulillah. Jadi saya panggil dia ini Bung ya. Kalau tadi Bapak itu lebih ketuaan. Ya ketuaan, nggak boleh ya. Jadi saya panggil aja Bung Salim Wehfani ya. Selaku Direktur Keamanan dan Pertahanan LKB HMI PB HMI. Siap. Terima kasih sudah diundang, saudaraku. Iya, siap. Bung Salim Wehfani. Siap. Di sini kan terkait dengan jabatan ya. Anda mengemban jabatan LKB HMI PB HMI sebagai Direktur Keamanan dan Pertahanan LKB HMI ya, PB HMI. Artinya kita ngobrol seputaran keamanan dan pertahanan ya. Siap, yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pandangan Anda terkait dengan sistem keamanan dan pertahanan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, baik. Silakan Pak Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatani min lisani yafqahu qauli. Sistem pertahanan ya, kalau kita lihat ya, dari masa ke masa itu kan lebih banyak kita ekspor alutsista dari luar negeri. Nah, itu kan menjadi satu prestasi juga, tetapi menurunkan stigma prestasi yang begitu turun kan gitu. Nah, harapan saya sebagai Direktur Keamanan dan Pertahanan LKB PB HMI, ya apa sih salahnya kalau kita cetak atau kita produksi sendiri pertahanan dalam negeri kan kayak gitu, sehingga kita bisa mandiri dari segi pertahanan dalam negeri kan kayak gitu. Baik. Nah, saya kira penguatan pertahanan dalam negeri itu sudah termasuk cukup kuat ya. Kita kembali ke sejarah ya. Kalau saya lebih banyak melihatnya ke sejarah. Di tahun 1950 itu kan kurang lebih berapa tahun tuh pasca kita merdeka ya. Merdeka ya. Nah, kalau bilang Indonesia itu kan sudah sangat bilang seumuran jagung lah. Kira-kira kan kita bilang kayak gitu. Nah, seusia jagung itu di tahun 1950 dengan berkat perjuangan Insinyur Soekarno, ya kita bisa masuk di Dewan Keamanan PBB. Iya. Tahun 1950 ya. 50. Dengan beranggotakan sekitar 60 orang. 60. Bergabung dengan 59 negara-negara yang bergabung di PBB. Ya. Kemudian berjalan kurang lebih sekitar 15 tahun. Puncak kekecewaan seorang Insinyur Soekarno akibat dari perselisihan antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi kekecewaan Soekarno itu kecewa terhadap PBB akibat dari Federasi Inggris. Ya, baik. Federasi Malaysia itu dianggap sebagai boneka Inggris. Akhirnya kita keluar dari Dewan Keamanan PBB. Oke, itu sejarahnya ya. Dengan kekuatan militer kita waktu itu, tapi kita sudah dipercayakan di dunia internasional. Iyalah. Ya enggak? Nah, dengan
kepercayaan itu kita bisa masuk di PBB. Kebetulan berjalan kurang lebih 15 tahun, akhirnya kita keluar. Alhamdulillah kita masuk lagi di apa? Di PBB itu berkat dari desakan Dewan Perwakilan Rakyat. Baik. Nah, desakan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya di Orde Baru di pemerintahan Soeharto kita masuk lagi bergabung dengan Dewan Keamanan PBB. Oke. Nah, di samping itu ada juga yang disebut atau rilis yang dikeluarkan oleh Global Firepower ya, bahwa kekuatan nasional kita berada di antara 100 dengan kekuatan militer di dunia. Indonesia berada di kekuatan 20 besar di dunia. Itu kira-kira itu dulu saya kasih ke Baik, siap. Terima kasih Bapak Salim. Nah, Bapak Salim ini lagi-lagi terkait dengan sistem keamanan dan pertahanan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru beberapa hari ini kita melihat ada sebuah berita bahwa pada Minggu tanggal 5 Desember 2021 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ia meresmikan sebuah kapal cepat rudal ya, KCR 60 meter buatan PT PAL Indonesia Persero. Bagaimana tanggapan sebagai Direktur Keamanan dan Pertahanan? Saya anggap itu sangat sebuah prestasi yang cukup kita banggakan. Yang harus kita apresiasi. Jelas itu. Kita banggakan, kenapa? Ini kan salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertahanan, industri pertahanan. Baik. Ya kan, mampu mencetak kapal sebesar itu. Artinya bahwa memang dorongan Pak Presiden, Pak Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Pertahanan untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang pertahanan. Apalagi PT PAL ya. Apalagi PT PAL. PT PAL ini kan salah satu perusahaan dalam negeri. Ya, apa salahnya kalau kita berkolaborasi membangun industri pertahanan yang lebih kuat dan masif, ya kan? Tentunya kita bangga karena ini satu sumber daya manusia kita sudah begitu kuat, sudah begitu banyak. Itu jelas. Akhirnya ya supaya stigma dari luar negeri itu bahwa Indonesia sudah maju loh gitu. Dari segi pertahanan kan gitu. Nah, sehingga itu mampu kita wujudkan sebagai pertahanan negara yang masif dan kuat gitu dan tangguh kan. Ya, mungkin itu. Jadi itu harus kita apresiasi ya. Kita apresiasi. Memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal Pak Menteri Pertahanan. Ya, Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, terima kasih karena kami dari HMI khususnya bidang pertahanan, KBMI PB HMI sangat mengapresiasi ya kinerja Pak Prabowo ya. Melihat pertahanan ini kan sejarahnya kan ada tuh. Apalagi ini kan diresmikannya ini kan salah satu kapal KCR ya. Pokoknya itu kan bidangnya itu di bagian kelautan ya. Apalagi kan negara Indonesia ini kan dikenal sebagai daerah maritim. Ya, jelas itu. Itu paling penting ya. Kita apresiasi ya. Itu bagian dari kerja anak bangsa yang ternyata kita tahu bahwa memang sumber daya manusia kita itu udah banyak. Iya, benar. Akhirnya ya itulah adalah bentuk salah satu anak bangsa yang memberikan terobosan kepada negara bahwa kita mampu mendiri secara pertahanan dan keamanan nasional kita. Jadi sejarahnya itu di tahun 2010 itu udah ada yang disingkatan dengan Minimum Essential Force. Baik. Nah, Minimum Essential Force ini kan salah satu bergerak di teknologi dan juga pertahanan. Pertahanan. Nah, jadi saya kira amanah itu sudah diwujudkan oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, ya kan. Akhirnya diciptakanlah kapal KCR 60 meter itu yang sudah diresmikan kemarin itu. Tanggal 5 lah. Ya, itu kita memberikan apresiasi Pak. Kita memberikan apresiasi karena ini adalah salah satu bentuk anak bangsa yang sudah memberikan semangat pertahanan kita yang begitu kuat kan kayak gitu. Baik, Bapak Direktur. Siap. Ini kita masih bincang-bincang di wilayah keamanan dan pertahanan, bukan hanya instansi TNI tapi kepolisian juga ya. Siap. Nah, ini saya mau masuk lagi di pertanyaan berikutnya, itu bagaimana Anda selaku Direktur Keamanan dan Pertahanan melihat tugas dan fungsi Polri dalam sistem keamanan Indonesia untuk saat ini? Oke. Kita lihatnya gini ya, dengan semangatnya Pak Listio Sigit itu, ya kan?
menggaungkan presisi ya, menggaungkan presisi itu kan sebagai suatu pelayan institusi Polri Baik. yang digaungkan oleh Pak Listio Sigit. Ya kami harapkan Pak Listio Sigit ini kan mampu beradaptasi. Kalau kita bilang beradaptasi, saya kira Pak Listio Sigit orang udah termasuk orang lama juga. Jadi kalau beradaptasi dengan masyarakat, saya kira udah ini ya, sudah terbiasa beradaptasi dengan masyarakat. Nah intinya begini sebenarnya, institusi Polri ini kan salah satu institusi keamanan yang lebih banyak mengurusi urusan dalam negeri, soal kejahatan, ya kan, soal pencemaran nama baik, soal banyaklah soal pembunuhan dan soal lain-lain kan kayak gitu. Nah ya, saya harap juga cepat tanggap gitu loh dalam setiap problem problem, misalnya ada gangguan keamanan itu bisa secepat ditanggap kan gitu. Kalau misalkan juga ada pengaduan masyarakat, itu pun harus segera direspon. Nah, kami juga tidak mau ada juga institusi Polri yang melakukan di luar dari tupoksi operasionalnya. Ya kayak gitu. Jadi ya saya kira kita bisa kolaborasi membangun sistem keamanan negara kita ini dengan suatu kita yang diwacanakan oleh Pak Kapolri dalam rangka dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, yang humanis, aman, yang lebih humanis, ya kan gitu. Terutama yang kita minta kepada institusi Polri ya lebih ramah, lebih humanis. Apapun yang kita lakukan tujuannya baik ya, untuk menjaga ketertiban masyarakat, ya kan, menjaga. Yang lebih-lebih sebenarnya yang saya sarankan itu ya cepat sigap dan memberikan tanggapan terhadap laporan-laporan dan pengaduan masyarakat di bidang keamanan ya. Kayak gitu. Lebih banyak kan masyarakat kan mungkin merasa dirugikan akibat dari perlakuan segelintir orang yang merugikan mereka, itu kan banyak yang melaporkan. Nah, kami kira lebih tanggap terhadap proses itu, kayak gitu. Baik, terima kasih Direktur. Ini kita masuk lagi pada pertanyaan berikutnya. Siap. Apa harapannya Anda sebagai Direktur Keamanan dan Pertahanan LKBHMI PBHMI? Siap. Apa harapannya ke depan terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu instansi kepolisian, baik itu instansi TNI. Siap. Apa harapannya? Ya kalau saya harapannya ya, negara apalagi kan kita lihat, mohon maaf, ini kan saat ini kan dipimpin oleh Bapak Andika Perkasa. Ya. Jadi terutama saya lihat di sistem pertahanan kita dulu ya. Baik. Di segi TNI ini kan, karena saya sebenarnya lebih banyak ya kita bicara lebih ke TNI ya, karena penguatan pertahanan dalam negeri kan lebih banyak di TNI ya. TNI. Jadi kita itu jumlah dalam global firepower atau lembaga prestasi militer global itu kan merilis kita itu di tahun 2021 berada di peringkat 20 internasional. Baik. Nah, dengan kekuatan militer kita atau jumlah personil kita itu kan ada kurang lebih 1,8 juta personil. Nah, 1,8 juta personil itu 400-nya itu adalah personil aktif dan 400-nya personil cadangan, dan juga 1, berapa sekian itu tentang paramiliter. Nah, paramiliter ini aneh loh. Serius, Coba. Paramiliter ini coba? Bangladesh itu 6,8 Bangladesh ya. Iya, Bangladesh itu 6,8 juta personil itu untuk paramiliter. Itu dia lebih di atas daripada Korea Utara ya. Nah, Korea Utara cuma 6 juta. Bangladesh paramiliternya itu 6,8 jutaan. Berarti lebih banyak ya? Lebih banyak sekali paramiliternya. Artinya negara yang sebesar bangsa Indonesia ini, yang berapa jumlah kita ini? Kurang lebih sekitar 30-an juta ya. 30 jutaan ya. Ya memang harusnya kita rekrut itu. Nah, apalagi kan wacana saat ini kan mungkin ya terlepas dari pro kontra soal komponen cadangan, ya kan? Ya mestinya itu kan didiskusikan dengan generasi bangsa kita hari ini kan kayak gitu. Nah, saya kira negara yang besar ini
kekuatan pertahanan kita kan baru 1 juta ya. Iya. Saya kira saya saran ya kalau bisa ditambahkan untuk Itu saran Anda ya? saran untuk penguatan personil kita kayak gitu. Kalau 1 juta jiwa ini dengan 30 juta kita ambil setengah kayak ya kan, kita tambahkan lagi kalau bisa. Nah, ini kan kita mengantisipasi Indonesia ini kan dengan jumlah 81 juta ini kan luas total wilayah kita. Baik. Oke. 3,25 itu kan luas lautan kita dan 2,55 zona ekonomi eksklusif dan juga 2,1 juta itu kan luas daratan kita. Daratan kita. Nah, berarti kan laut kita lebih besar. Berarti lebih spesifiknya itu harus pertahanannya Ya, saya itu juga lebih ke laut juga, laut, lebih ya? banyak juga dieksekusi ke laut. Mengingat luas wilayah kita kan kurang lebih ratusan pulau kita kan 17.499 pulau. Nah, ini kan di sana kan sebenarnya kalau yang kita takutkan ya ada ancaman-ancaman separatis, ada ancaman-ancaman spionase, ya kan, sabotase dan ancaman agresi militer. Nah, saya kira sejauh itu penguatan di daerah perbatasan itu harus diperkuat di sana. Harus sebenarnya. diperkuat lebih masif lagi ya. Oh, jelas itu. Saya kira itu lebih banyak diperkuat di wilayah-wilayah perbatasan, daerah tertinggal, daerah-daerah 3T ya. Iya, 3T. Terluar, tertinggal dan termiskin itu harusnya diperkuat basisnya di sana. Baik. Nah, di daerah timur ya, kita lihat di daerah timur itu kan macam saya di Kepulauan Aru, saya kan. Kita kan berbatasan dengan Australia, berbatasan juga dengan Timor Leste, berbatasan juga dengan Papua Nugini, Kepulauan Kanguru dan Kepulauan Marshall. Baik. Di sana ada beberapa negara sekali yang jauh kedudukan kita kan, yang jauh. Di bagian utara Ternate misalnya, itu kan berhadapan langsung dengan Filipina, ya kan, kayak gitu. Di bagian Kalimantan dan Sumatera ada Malaysia, ada Singapura, ya kan, ada Laut Cina Selatan yang selama ini kan menjadi ya kalau kita bilang menjadi gonjang ganjing ya, menjadi ancaman menjadi gitu. Iya. Kalau dibilang ya menjadi ancaman lah ya, menjadi ancaman kedaulatan kita. Itu kan sering terjadi tuh. Baik. Gangguan-gangguan. Ada gas kita di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan itu terus diganggu. Ada beberapa kapal-kapal di Laut Cina Selatan yang terus digembosi, ya kan? Baru-baru ini juga ada ditemukan semirip tank tetapi dari logam ya, yang ditemukan di laut itu. Nah, saya kira kita memang harus butuh patroli laut atau kekuatan militer laut juga di situ untuk memperkuat pertahanan wilayah kedaulatan kita, kayak gitu. Itu sarannya. Iya, baik. Itu dari TNI ya, Angkatan Laut ya. Ya, TNI. Kalau sedangkan dari instansi Polri sendiri gimana? Ya, kalau instansi Polri kita, saya kira sama juga ya, karena kalau TNI kan dia lebih banyak beradaptasi dengan dunia internasional, beradaptasi dengan berbagai macam gangguan di wilayah kedaulatan ya. Baik. Kalau di dalam negeri sendiri kan kita bicara soal keamanan, ya minimal kan keamanan ini juga dia juga bisa setara, ya kan, mengayomi, melindungi, ya kan, melayani, bersahabat dengan masyarakat seperti itu. Sehingga ketertiban masyarakat ini pun kita mampu mengakomodir mereka, memberikan pembinaan hukum, ya kan, memberikan pelayanan kepolisian atau memberikan pelayanan keamanan yang begitu humanis terhadap pelayanan masyarakat, kayak gitu. Saya kira itu yang harus kita lebih tingkatkan ya sebagai kualitas anak negeri yang untuk sementara masih dipercayakan menjadi pucuk-pucuk pemimpin di instansi Polri maupun instansi TNI. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Direktur, sangat luar biasa ya. Siap. Jadi dia ini selain menjabat sebagai Direktur Keamanan dan Pertahanan LKB HMI PB HMI ya. Siap. Nah, dia ini juga sedang merintis usaha mikro. Saya dengar-dengar seperti begitu. Ini saya mau tanya beliau, maksudnya siap. usaha apa yang sedang dijalankan saat ini? Ya, alhamdulillah. Saya usaha ini sebenarnya agak susah rumit lah. Iya. Namun juga kan kita berusaha. Iya, namanya juga. Iya, saya lagi usaha sebenarnya. Dulu itu saya usaha kafe ya. Usaha kedai-kedai kopi. Awalnya kedai-kedai kopi. Membuka kedai kopi dulu. Modal saya itu kurang lebih 60 juta. Itu modal utama ya? Modal utama saya tuh 60 jutaan. Jadi modal. Kenapa nggak dikembangkan saja itu? Saya macet waktu kena COVID-19. Awal-awal COVID itu ya. Awal-awal COVID saya
merasa bahwa memang tidak bisa lagi untuk maju nih. Kayaknya udah nggak bisa nih untuk maju. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi berusaha di situ. Saya balik kampung dulu. Saya balik kampung kurang lebih hampir setahun juga. 2020 itu saya balik. Kan awal corona kan 2020 ya. Awal corona itu akhirnya saya udah nggak bisa lagi untuk ini karena konsumen banyak juga lari. Akhirnya saya memutuskan untuk balik kampung dulu. Saya balik kampung setahun. Setahun saya balik kampung, saya balik lagi ke Jakarta lagi. Nah, alhamdulillah balik. Sekarang ya Allah kasih kesempatan ke saya. Ya saya lagi merintis di usaha percetakan. Oh, di percetakan Di ya? percetakan. Apa aja percetakannya? Kita mainkan di situ. Oh. Ya, merintis usaha lah. Jadi salah satunya apa? Kebetulan saya lagi bawa korek ya. Ini kan ada korek nih. Iya. Ini korek. Di dalamnya juga ada bisa diisi. Isi rokok. Jadi itu Iya. itu sudah ada, tapi tulisannya itu harus jadi sesuai tulisan kita ya, nama kita ya. Iya. Ini kan bisa di custom. Sesuai custom. Bisa di custom. Bisa di custom. Jadi mau logo apapun bisa masuk di dalam kita mainkan kayak gitu. Nah, ini sambil juga sebagai tempat rokok bisa juga ada koreknya. Iya. Nah, ini ada jadi korek. Praktis. Nah, kalau ini kan Zippo. Nah, Zippo ini kalau nggak salah, mohon maaf, ini kalau nggak salah korek ini nih, saya pernah lihat korek ini, tapi waktu itu saya masih berumur, masih kecil lah, masih dibilang SD lah. Siap. Seumur umur 5-6 tahun lah, 7 lah. Ya. Pokoknya sudah tahu sedikit terkait dengan dunia. Saya pernah lihat ini. Jadi ini Zippo nih, korek ini. Iya, ini Zippo. Oh, jadi jualannya ini korek ini ya? Ya untuk sementara itu. Kalau misalkan yang lain juga banyak seperti baju kaos, ya kan, baju-baju partai dan lain-lain. Tapi ini keren loh, ada logo HMI. Jadi bisa di custom. Bisa di custom logo HMI. Bisa. Kita punya permintaan. Pokoknya apapun permintaan konsumen adalah raja, kita siap melayani. Iya. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Baik teman-teman, itulah tadi obrolan singkat kita, obrolan santai kita. Dan juga buat teman-teman ini kebetulan juga ini selain ada teman saya, dia juga lagi merintis usaha di bidang percetakan. Jika teman-teman yang berminat, tinggal nanti saya akan taruh link deskripsinya di bawah, nama Facebook sama IG-nya. Jika kalian berminat, siap, kontak saja beliau. Siap. Ini salah satu contoh nih, korek, tapi kita bisa di custom ya, sesuai keinginan konsumen ya. Apa bisa. Permintaannya akan dibikin. Siap, bisa. Luar biasa ya, terima kasih. Siap. Sudah hadir di sini. Nah, Bapak Direktur Salim W. Fahmi, teman saya, sahabat saya. Ini pertanyaan yang terakhir ya, penyanyian terakhir. Apa pesan penting? Ini kita suruh masuk pada pesan pentingnya. Pesan penting apa nih? Apa pesan penting Anda terhadap dengan Eva Post Channel? Eva Post Channel ini kan adalah salah satu media milenial, media yang penuh inspiratif, media pembelajaran. Apalagi di kalangan milenial hari ini kan lebih banyak kita mengakses media. Apalagi kan, mohon maaf, saat ini kita sudah masuk di dunia digital yang serba canggih ya. Serba canggih. Jadi di serba canggih ini kan dulu itu kita baru kenal TV dan itu juga kita nonton di rumah tetangga ya. Habis itu layarnya hitam putih lagi. Buram lagi. Kalau sekarang lewat HP sudah bisa kontrol dunia, sudah bisa. Kita dari kampung sudah bisa mengakses di nasional bisa akses ke daerah, bisa akses ke kampung. Jadi harapannya ya terus berkarya, saudaraku di bidang konten-konten kreator. Bisa berkarya terus. Semoga apa yang menjadi niat baik saudara di bidang konten-konten kreator ini mampu menjadi media inspiratif bagi generasi milenial kita. Kira-kira itu, saudara. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe media channel Eva Post Channel. Itu yang paling penting teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian dukung terus channel ini. Saya dan juga teman-teman terus semangat dan membuat konten-konten yang lebih kreatif ya. Yang lebih menarik, tentunya edukatif dan bermanfaat. Terakhir boleh Bapak Salim. Semangat terus keamanan dan pertahanan. Dalam sejarah Soekarno pernah menyampaikan bahwa TNI adalah anak kandung revolusi, dan salah satu jenderal juga adalah jenderal revolusi kita juga. Bapak Sudirman menjelaskan juga bahwa himpunan mahasiswa Islam
bukan saja himpunan mahasiswa Islam tapi harapan masyarakat Indonesia. Harapan masyarakat Indonesia. Luar biasa. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Mungkin itu cukup sekian. Ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudaraku. Terima kasih.